Selamat datang di episode nonton, dan pada episode kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Wrath of Man. Jadi Wrath of Man adalah film tahun 2021 bergenre action thriller, disutradarai oleh Guy Ritchie dari skrip yang ditulis oleh dia dan Evan Atkinson dan Marn Davis. Film ini sendiri merupakan remake atau reboot atau adaptasi dari film tahun 2004 asal Prancis berjudul Cash Truck yang dibuat oleh Nicolas Beaucrif. Ini merupakan film keempat Ritchie di mana dia bekerja sama dengan Jason Statham, dan yang pertama sejak film Revolver tahun 2005. Jadi udah 16 tahun mereka nggak kerja sama, akhirnya mereka balikan ya. Di sini Statham berperan sebagai seorang security gitu ya, atau di sini sih ngomongnya kalau di Wikipedia nih cash truck driver, tapi di sana dia nggak selalu nyetir juga sih. Dia intinya adalah penjaga mobil yang kerjanya nganterin duit kayak gitu. Di Los Angeles, yang mana mereka itu pekerjaannya cukup berbahaya karena sebelumnya sudah pernah ada perampokan yang terjadi di perusahaan tersebut. Jadi udah pernah ada truk yang dirampok sehingga sampai memakan korban penjaga yang bertugas di truk tersebut. Kayak gitu sih ya. Selain Jason Statham, di sini juga ada Holt McCallany, Jeffrey Donovan, Josh Hartnett ya. Buat yang zaman dulu ngefans nih sama aktor yang pernah digadang-gadang menjadi aktor besar, Josh Hartnett ya. Di sini dia tampil lagi dan lain-lain. Wrath of Man sendiri dirilis di hampir seluruh dunia tanggal 22 April 2021 dan di Amerika 7 Mei 2021 dan di Inggris 23 Juli. Ya, jadi di Inggris belum rilis. Oke, sudah mendapatkan penghasilan sebanyak 56 juta dolar dari seluruh dunia dan belum dirilis di Inggris ya. Guy Ritchie kan populer di Inggris karena dia orang Inggris ya. Dan menerima mixed reviews dari para kritik. Di Rotten Tomatoes sendiri nilainya tidak sampai 70%. Ya, jadi kalau bego-begoannya ceritanya tentang apa? Intinya begini, Jason Statham berperan sebagai seseorang bernama H, panggilannya ya, H. Dia di situ masuk ke sebuah perusahaan pengiriman uang, ya. Jadi memobilisasi uang dari satu tempat ke tempat lain melalui truk gitu ya, dalam jumlah yang besar. Dan ternyata si H ini ketika terjadi perampokan itu bukan orang biasa, dia sangat hebat, sangat jago gitu. Lalu muncullah pertanyaan, kenapa orang seperti dia mau kerja di tempat seperti ini? Kan lu kalau jago gitu mungkin lu bisa masuk militer atau apa gitu, tapi lu kenapa malah memilih menjadi security guard cash truck gitu? Dan sebelum dia masuk itu beberapa bulan sebelumnya itu pernah terjadi perampokan yang memakan korban, sehingga kita menonton film ini tuh menanti-nanti apa sih sebenarnya hubungannya dia dengan kejadian pada waktu itu. Ya, cerita berjalan dari sana. Lalu layak atau nggak ditonton, dan layak ditonton di bioskop atau nggak? Menurut gue ini adalah film yang sangat menghibur dan layak ditonton, apalagi di bioskop. Kenapa? Karena scoringnya bagus banget ya. Guy Ritchie mungkin teman-teman yang udah tahu, yang udah sering nonton filmnya kayak Sherlock Holmes, The Gentleman, scoringnya itu selalu on point, selalu oke, selalu membangun atmosfer dengan sangat baik. Dan itu juga ada di Wrath of Man. Jadi sangat-sangat seru nonton di bioskop. Filmnya juga bagus, ceritanya juga kuat. Jadi gue sangat rekomendasikan itu. Lalu masuk ke sisi positif. Positif yang pertama menurut gue adalah film ini Guy Ritchie banget, tapi tetap populis. Dalam arti, kalau film-film Guy Ritchie yang awal mungkin banyak yang agak edgy, nggak bisa diterima oleh masyarakat luas. Tapi mungkin kalau kayak Sherlock Holmes itu udah mulai lebih populis, banyak yang bisa lebih menerima. Nah ini arah-arah ke sana gitu. Dibandingkan The Gentleman sendiri, film ini lebih bisa diterima banyak orang menurut gue. The Gentleman lebih stylish, lebih unik gitu. Mungkin ada yang nggak suka, tapi kalau suka bisa jadi lebih suka banget sama The Gentleman. Menurut gue sendiri The Gentleman lebih punya karakter daripada Wrath of Man gitu.
tanpa mengurangi rasa hormat kepada Wrath of Man gitu ya. Jadi lu tetap dapat Guy Ritchie-nya tapi juga tetap bisa dinikmati oleh kalangan yang gua rasa lebih luas gitu. Selain itu Jason Statham seperti biasa tampil prima di sini, menjadi seorang yang misterius ya. Memang dia selalu tampak misterius, mempunyai misi tertentu, mempunyai amarah ya. Ini kan gak spoiler ya, amarah kan Wrath of Man, amarah tertentu, dendam tertentu yang dia bisa sampaikan dengan baik gitu. Dialognya juga seru banget, Guy Ritchie banget, penulisannya bagus selain dari segi cerita maupun dialognya itu witty. Meskipun kalau agak nitpicking gitu ya, negatifnya dialognya kadang-kadang agak terasa unnatural, agak terasa lebay di beberapa titik, tapi tidak terlalu mengganggu menurut gua. Kalau negatifnya bisa jadi adalah mungkin ada yang bisa nebak arahnya kemana, tidak terlalu twist banget, tidak terlalu yang wow, oh my god, the fuck is that? Itu nggak terlalu kayak gitu, masih bisa tercium arahnya mau kemana. Ya itu sih, itu aja mungkin negatifnya, nggak terlalu banyak. Bisa jadi juga orang merasa ceritanya tidak terlalu kuat, bisa itu ya. Jadi plot twist dan ceritanya bisa jadi bagi beberapa orang tidak terlalu menghibur dan tidak terlalu kuat, cukup biasa. Tapi buat gue overall ini adalah film yang decent, yang utuh, yang bisa dinikmati dan sangat menghibur. Dan untuk Wrath of Man gue akan memberikan nilai 84 dari 100. Itu aja yang bisa gue sampaikan tentang film Wrath of Man. Kalau lu suka dengan video ini, like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lu yang suka Guy Ritchie dan Jason Statham. Terus kalau lu pengen tahu alur cerita fullnya, review full spoiler dari Wrath of Man, juga komen di bawah. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasi dan tonton terus video-video dari Lian Channel. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.